Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak Catur hari ini? Alhamdulillah Bu, begitu juga mungkin Ibu, gimana keadaannya? Iya, alhamdulillah baik juga. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan, kelancaran di setiap urusan Bapak Catur ya. Amin amin Ya, amin amin. ya. Dari percakapan kita hari ini, kita udah berjumpa dalam percakapan coaching. Kira-kira apa sih Pak, rencana dan tujuan dari percakapan kita hari ini? Ini merencanakan karena dalam hal kegiatan pembelajaran kami terutama atau PPKN itu di kelas ya, ini saya mau mencari tentang perbaikan dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Oh, ya, yang saya pahami bahwasanya Pak Catur tadi tujuan kita pembelajaran hari ini, bagaimana kita bisa Bapak Catur bisa memperbaiki pembelajaran di kelas, begitu Bapak Catur ya? Betul. Ya, ya, selanjutnya, kira-kira Bapak Catur, apa sih, eee, keberhasilan atau indikator ukuran keberhasilan dari percakapan kita hari ini, Bapak Catur? Nah, mungkin nanti dengan adanya percakapan pada sore hari ini, Bu, mungkin kita akan bisa mencari solusi yang mana yang baik, yang untuk Iya. saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya pertama di kelas saya. Bu. Oh, iya. Nah, itu Pak ya. Ya. Ya, selanjutnya tadi Bapak sudah, menjelaskan bahwa kita akan pada kali ini kita memiliki tujuan untuk memperbaiki pembelajaran kita di kelas. Lalu, apa sih sebenarnya masalah inti yang Bapak, catur, sedang dihadapi oleh Bapak catur? Ini kami memang karena langsung ya, Bu. Jadi kami Ya, mengetahui langsung keadaan anak di kelas. Ini ternyata saya itu sudah menyampaikan pembelajaran PPKN yang ada di kelas, itu banyak anak yang antusiasnya itu gimana ya Bu? Intinya itu kurang kurang semangat Bu dalam hal menerima pembelajaran PPKN yang saya sampaikan di dalam kelas Bu. Ini permasalahan yang mungkin ingin saya sampaikan berbagi dengan Ibu. iya, permasalahannya anak-anak ini kurang semangat Bapak ya, dalam Betul. mengikuti pembelajaran PKN di kelas. Lalu, dengan keadaan sekarang, jadi kesempatan apa yang kira-kira Bapak catur miliki untuk, menghadapi masalah tersebut, Pak? Nah, setelah saya langsung bertanya sama anak, ya, Bu, ya, permasalahannya itu ternyata anak itu apa ya, dalam buku PPKN itu kan hanya banyak tulisan-tulisan, terus gambar-gambar yang ada di materi pembelajaran di buku itu kan katanya kurang menarik. Bu. Jadi inilah yang penyebab dari permasalahan dari anak dan mungkin dari buku, mungkin juga dari diri saya dalam penyampaiannya juga Bu. Iya, iya, itu Pak ya. Jadi penyebabnya kita ketahui ini buku paketnya tidak banyak gambarnya, hanya berupa tulisan-tulisan sehingga menjenuhkan, Pak, seperti itu, Pak, ya. Terus, Iya. Ya, selanjutnya kira-kira Pak, dari angka 1 sampai 10, ini di mana posisi Bapak catur dalam mencapai tujuan tersebut? Kira-kira kalau 10 ini sudah mencapai tujuan, ya, 1 ini belum, mungkin baru level 6 sampai 7 lah Bu. 6 6 sampai sampai 7. 7. Ya. Iya, jadi 6 sampai 7. Nah, kira-kira Bapak ini ingin mencapai level sampai berapa kira-kira, Pak? Ya kalau dalam hal keinginan, ini kan kalau kita minta itu kan ya sampai ke level yang diinginkan yaitu level Ya, 10 Bu. Namun 10 dalam ya, hal namun dalam hal proses proses betul. semuanya. Ya, ya. Jadi kalau, untuk mencapai level 10 tersebut, kira-kira apa sih, Pak, yang bisa Bapak lakukan untuk, menjadikan solusi dari permasalahan Bapak tersebut? Nah, di sini saya melakukan yang namanya berusaha mencari solusi dengan materi
pembelajaran saya dengan membuat sesuatu yang menarik untuk anak diterapkan di kelas, yaitu melakukan pembuatan PowerPoint dan lihat di YouTube dalam saya menerapkan pembelajarannya sesuai dengan pelajaran PPKN, Bu. Jadi di Ya. sini saya juga berusaha melihat konten-konten di YouTube cara mengajar biar nanti itu saya bisa mengadopsi pembelajaran yang nanti bisa saya lakukan di dalam kelas seperti ini. Ya, itu ya, Pak, ya. Jadi, solusinya membuat PowerPoint dan Ya, menyimak konten-konten di YouTube, bagaimana cara betul. mengajar, seperti itu, Pak, ya. Ya. Lalu adakah rencana, Pak, untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Nah, mungkin hal yang saya lakukan di sini ya, rencananya yang saya lakukan di sini, yaitu saya bersama-sama dengan murid dalam kegiatan pembelajaran saya berusaha melihat suatu video, kemudian video yang berkaitan dengan pembelajaran, yang terkait dengan materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya sampaikan pada anak. Jadi video-video itu akan mungkin akan menggugah, mungkin akan merespon anak biar anak itu lebih apa ya menyenangi dengan pelajaran PPKN melalui tayangan-tayangan video tadi. Itu, Pak, ya. Selanjutnya bagaimana terhadap jangka waktunya, Pak? Kira-kira kapan sih tercapainya, tujuan Bapak tersebut dalam jangka waktu berapa lama sih? Nah, inilah Bu yang perlu kita lakukan melalui tindakan pengamatan, melalui proses dan seterusnya. Nah, mungkin jangka waktu kan perlu proses Bu. Mungkin target tapi ada. Mungkin dalam hal ini kita berani melakukan suatu solusi perubahan dalam pembelajaran biar nanti tahu targetnya itu seperti apa Bu ke depannya. Ya, gitu, Pak, ya. Di jangka waktunya. Ya. Selanjutnya, mmm, apa saja komitmen yang akan Bapak Catur lakukan atau miliki untuk melaksanakan rencana tersebut agar bisa berjalan dengan baik? Nah, ini rencana saya ke depannya. Karena sesuatu itu nggak bisa dilakukan dengan sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Saya pasti dengan teman sejawat, terutama di sekolah saya, dan saya pada waktu ada kegiatan MPP, PPKN, atau MPAD, PPKN. Nah, itulah saya bertemu dengan beberapa guru PPKN, saling menceritakan kondisi di mana cara belajar anak di SMP Bapak Ibu, mungkin saya sendiri. Jadi disitulah saya menemukan suatu harapan untuk perubahan. Disinilah saya melakukan merasa belajar itu dengan siapapun kita harus selalu belajar terus menerus. Terkait dengan materinya juga Bu, kami juga bukan pembelajaran yang tadi saya sampaikan melihat di tadi seperti apa biar anak itu merasa nyaman dalam dan pembelajaran. Ya, mungkin ada kendala teknis ya Bapak Catur ya, masalah headsetnya. Ada beberapa kata-kata yang terpotong, Ya, tapi, bisa saya ulang kembali ya, bahwasanya komitmennya ini Bapak Catur bersama ini Pak ya, anak didik untuk ya, berusaha juga, ya, melaksanakan pembelajaran dengan baik, tentunya lewat tadi Pak ya, menggunakan PowerPoint, lalu ya, melihat YouTube dan, ya. berusaha melihat referensi-referensi bagaimana mengembangkan cara belajar yang baik, seperti itu Pak ya? Ya, karena ini ada gangguan masih tidak dengar suara Bapak Catur, seperti itu. Betul. Iya, iya. Selanjutnya, lalu dalam keadaan yang sekarang ini, kira-kira
siapa sih Pak yang bisa membantu Bapak dalam, mewujudkan atau melaksanakan rencana yang Bapak, sudah susun tersebut? Ya itu tadi Bu, dari pertama tadi setelah murid berarti kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi bisa saya sampaikan juga di pembicaraan yang awal tadi. Kemudian juga kami juga berkolaborasi dengan guru-guru MPMP KN pas waktu ada pertemuan mungkin bulanan di situ kami pun cari tanya apakah sudah sama kondisi yang kita alami ini di SMP Bapak Ibu waktu mengajar tentang pelajaran PPKN. Nah di situ saya bisa mendapatkan suatu masukan dari bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang ada di MPMP itu. Inilah yang menjadikan saya untuk mengembangkan cara belajar di kelas biar anak itu tidak terpaku jemu, namun saya harus melakukan perubahan biar anak itu merasa nyaman dan merasa senang. Intinya seperti itu. Ya. Ya, selanjutnya ini, pertanyaan terakhir ya Bapak Catur ya. Lalu bagaimana tindak lanjut dari percakapan coaching kita kali ini Bapak Catur? Nah, mungkin yang harus saya rubah dalam hal tindak lanjutan saya ini. Berarti yang pertama saya harus melakukan perubahan dalam hal melakukan pembelajaran di dalam kelas. Saya tetap melakukan strategi pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan video-video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian saya aplikasikan di pembelajaran saya di kelas. Kemudian kami pun juga melakukan kegiatan extracting, kegiatan extracting. Jadi biar anak juga tidak jenuh dalam menerima pelajaran. Jadi anak kami ajak untuk extracting, merasa diajak untuk gembira. Nah, dalam hal ini saya juga ingin mengubah teknik belajar saya juga, Bu. Nah, di sini saya mendapat sesuatu dari teman Jawa, dari Bapak Ibu PPKN waktu pertemuan MPMP. Di situ ada teknik yang memang saya rasa itu nanti menjadi suatu kesenangan anak dalam belajar. Di situ saya menggunakan bermain pasangan, bermain peran pasangan. Jadi nanti saya melakukan pembuatan soal dan jawaban. Namun di situ nanti soal dan jawaban itu dibuat seperti layang-layang, sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas dan jawabannya dan soalnya. Jadi dilempar serempak. Nanti anak-anak yang melempar itu mengambil layang-layang yang ada tadi, Bu. Ini rencana ke depan saya, Bu. Ini karena teknik-teknik untuk menyenangkan pembelajaran ini kan perlu kita lakukan terus-menerus biar anak itu merasa gembira dalam hal menerima pembelajaran entah materi apapun yang ada di kelas. Jadi intinya saya mengajak anak untuk melakukan hal yang baik untuk perkembangan kedepannya, terutama untuk pendidikan. Karena saya masih kekurangan melalui dengan ini diskusi sore hari ini, mungkin dalam hal penyampaian saya yang ditanyakan sama Ibu mungkin merupakan suatu perubahan nanti untuk depan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Catur. Kita sudah berada di sesi akhir ya pertanyaan kita dan alhamdulillah percakapan kita sudah selesai. Luar biasa sekali Pak Catur dengan penyampaiannya. Tetap semangat, semoga rencananya bisa dijalankan dengan baik dan insya Allah saya akan tetap menyediakan waktu untuk menjalankan atau melaksanakan coaching bersama Bapak Catur di waktu kemudian. Ya, assalamualaikum, sampai berjumpa Bapak Catur. Ya, sama-sama ya Bu atas berbaginya Bu. Terima kasih.
Sudah, Pak. Ya, Ya. Berapa menit, tapi Pak Catur? nah, kami nggak nyampe, Oh, nggak nggak. lihat. Iya, Pokoknya sekarang saya ada, catat ya, saya sebagai ya, coach ya, saya ya, catat percakapannya Bapak Catur ya. ya, ya, ya. Ya, boleh boleh dimulai Bapak Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Catur. Gimana kabarnya, Bu Iis? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana keadaannya Bapak Catur? Alhamdulillah, keluarga kami semua diberi kesehatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu ya. Iya, Pak. Ini ya Bu ya, tadi kok saya itu di, di kantor, jadi kok ada beberapa guru yang menanyakan, Pak Catur dicari sama Bu Iis. Nah, iya betul. Nah, dicari Bu Iis. Nah, alhamdulillah ini kan pas waktu istirahat Iya, gitu ya Bu ya. betul. Jadi Jadi, terima kasih Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. ya, nah, ini Bu Iis, kami ini ingin menanyakan sama Bu Iis, mencari saya itu ada apa Bu? Ya. Bagaimana Pak? Ini suaranya tidak terdengar, maaf Pak Catur. Tadi kan sudah disampaikan sama kawan-kawan ya Bu Iis, katanya Bu Iis mencari saya. Ya. Kebetulan ini istirahat ya Bu Iis, Iya iya Pak, betul. mau menyampaikan sesuatu atau apa. Iya, betul sekali Pak Catur. Jadi tadi saya berusaha bertemu dengan Bapak Catur karena ada ingin yang saya sampaikan Bapak Catur terkait dengan permasalahan saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Bapak Catur. Nah, masalah yang ada di kelas ya Bu ya. Nah, Ya, apa tuh kendala itu uh, waktu di dalam kelas itu Bu? ya. Jadi sebenarnya saya ini merasa selama saya mengajar menyampaikan materi, pelafasan saya ketika berbicara itu artikulasinya yang pertama tidak jelas, lalu yang kedua tempo dalam menjelaskan pembelajaran atau materi kepada anak ini terlalu cepat Bapak Catur, seperti itu. Berarti ini ya Bu, permasalahan yang Ibu hadapi itu masalah dalam penyampaian dan materi kepada anak ya Bu ya. Betul, cara Dalam, menyampaikannya, Pak. dalam arti dalam menyampaikan anak itu mungkin itu terlalu cepat apa memang kurang kurang jelas itu ya Bu ya. Betul, betul sekali Pak Catur. Lalu penyebabnya ini Bu, penyebab Ya, yang Ibu hadapi itu karena anak tadi ya Bu ya. Apa iya, itu? ya. Penyebabnya mungkin karena kebiasaan saya dalam berbicara mungkin Bapak Catur, karena logatnya juga mempengaruhi. Kalau biasanya di rumah saya kan tidak berbahasa Indonesia, bahasa ibu ya, bahasa adat. Ya, Jadi dengan bahasa adat yang biasa saya gunakan sehari-hari tersebut, logatnya ini terlalu cepat. Mungkin terbawa-bawa dalam saya berbahasa Indonesia dalam menyampaikan materi kepada anak-anak Bapak Catur, seperti itu. berarti karena kondisi ini di sekitar Ibu itu sering pakai bahasa daerah yang Iya, bukan betul. kemudian apa Bu Iis sudah mencari apa solusinya dalam hal apa merubah dalam teknik penyampaian pembelajaran di kelas. Ya, solusinya saya biasanya selalu dalam mau memulai pembelajaran, saya selalu mengingat-ingat Pak Catur, Oh, bahwasanya saya harus konsentrasi mengingat saya ini harus berbicara dengan lebih jelas lagi dan, dengan tempo yang lebih lambat lagi, seperti itu Bapak Catur. Jadi saya selalu mengingat dalam saat memulai pembelajaran itu Bapak Catur untuk berusaha tadi, berbicara lebih jelas dan lebih santai dan lebih pelan lagi atau lambat lagi, seperti itu. oke. Itu solusinya ya Bu ya, solusi yang Ya, itu kan untuk apa menyampaikan pada anak tadi ya Bu ya. ya, Kemudian ini
Setelah Ibu melakukan mencari solusi, ya, apa yang Ibu lakukan kemudian tuh? Ya, tentunya, setelah yang akan saya lakukan kemudian, saya juga berlatih, Bapak Catur. Ya, Saya melakukan latihan juga, saya melihat-lihat di konten, di YouTube, di sosial media, di media-media yang bisa saya menjadi bahan atau sumber belajar saya. Saya bisa melihat bagaimana sih cara, melafazkan bahasa dengan baik, bagaimana cara melakukan verbal dengan baik, terus juga saya juga bagaimana bisa membuat, ucapan saya jelas dengan latihan senam rahang, membuka lebar-lebar dengan, melafazkan huruf konsonan a, i, u, e, o, seperti itu saya juga mencari yang seperti itu dan latihan Bapak Catur, seperti itu. berarti Ibu sudah melakukan keinginan untuk perubahan dalam hal menyampaikan pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan yang tadi ya Iya, melalui. Nah mungkin di sini ada pihak-pihak lain yang perlu Ibu ajak untuk berkomunikasi itu. ya, tentunya sebenarnya tidak perlu ada orang khusus Bapak Catur untuk Ya, membantu, tapi karena ini permasalahannya adalah masalah komunikasi, jadi saya bisa mengajak siapapun yang saya temui pada saat momen tertentu untuk saya lakukan latihan dan menerapkan, apa yang sudah berhasil saya dapatkan dari latihan tersebut, dengan siapa saja Bapak Catur, terutama misalkan dengan anak-anak siswa saya di kelas saat pembelajaran, karena dalam satu hari mereka yang sering saya ajak berkomunikasi seperti itu. Dengan anak-anak saya bisa berlatih sambil mengajar, sambil berlatih apa yang sudah saya dapatkan tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya dengan orang-orang yang bertemu dengan saya dimanapun itu, saya juga bisa memiliki kesempatan untuk melatih diri saya, seperti itu Pak Chandra. jadi Ibu sudah melakukan perubahan walaupun dengan anak, dengan kondisi lingkungan, Ibu sudah melakukan untuk berinteraksi biar untuk memudahkan dalam hal mencapai suatu pembelajaran nanti di kelas ya Bu ya. Mungkin yang terakhir di sini, yang terakhir di sini mungkin tindak lanjut Bu Iis, tindak lanjut Bu Iis dalam melakukan atau menerapkan kegiatan pembelajaran di kelas untuk depannya, kegiatan Iya. depannya. Ya, tentunya tindak lanjutnya saya tetap tadi Pak, berkomitmen, saya akan berkomitmen disiplin ya pertama dalam berlatih untuk menunjang, perbaikan dalam pelafasan saya, itu harus komitmen, dengan membuat jadwal latihan, lalu selanjutnya juga saya tetap tadi membuat pengingat dalam sebelum melaksanakan pembelajaran untuk tetap santai dan tetap sadar, tetap fokus untuk mengucapkan kata-katanya dengan jelas seperti itu, Pak. Lalu selanjutnya juga saya akan terus, mungkin menghubungi rekan kerja termasuk Bapak Catur mungkin ya yang kali ini yang saya, harapkan untuk bisa diajak melakukan percakapan coaching, sehingga saya juga tahu bagaimana perkembangan yang sudah saya lakukan ini apakah ada terlihat atau belum, seperti itu, Bapak Catur. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi masukan untuk terutama untuk Ibu dan terutama untuk saya pribadi dalam hal ini mendapatkan suatu ilmu yang belum saya dapatkan. Inilah menjadi pencerahan untuk kita semuanya ya Ibu. Sekali lagi Ya, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam beraktivitas ya Bu ya. Mari kita ya, sama-sama saling mengingatkan ya, karena apa? Dengan mengingatkan ya. kesempurnaan itu akan menjadi satu. Iya, Itu yang saya juga merasa senang sekali setelah melakukan percakapan ini, saya merasa lebih plong ya Bapak Catur ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak ya, ya, Catur ya. pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi, catatan amal,
di sisi Allah ya, dan saya memohon bantuannya lagi untuk kapan-kapan kalau saya membutuhkan bantuan Bapak Catur lagi, seperti itu. Siap Bu, sama-sama Bu, siap. Iya. Mungkin itu Bu, Ya. jadi kita untuk Sub sama Suci di sini ya Bu ya. Jadi kita akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit Bu, berapa menit? 10 menit Bapak Catur. 10 menit. Berapa? Iya. Karena apa? Kita memang perlu berproses Bu. Iya. Perlu berproses. Jadi dengan adanya seperti ini kita akan mengetahui kekurangan kelebihannya. Jadi Ya. tapi udah hebat itu, hebat, sudah yang Ibu inginkan. Semoga nanti kedepannya kita semua yang dengan adanya kegiatan suci dan suci hari ini kita semua akan mendapatkan pencerahan untuk menghadapi bukan hanya sama Bu Iis saja, sama Bu Iis, saya teman Pak Catur juga di sini. Jadi inilah yang harus kita miliki untuk jadi tips dan ternyata Bapak Catur juga bagus ya, luar biasa sekali. Maksudnya bisa ini loh, nggak terpaku pada kayak kemarin Pak, jadi bisa luas seperti itu. Nah itu yang saya perlu pelajari itu adalah berkomunikasi secara luas itu kadang saya masih belum ini ya, belum bisa Pak ya. Kadang kan canggung mau menyatakan sesuatu ya sesuai dengan apa adanya aja kayak gitu, nggak luas seperti canggung itu. Itu saya perlu banyak belajar sama Pak Catur. Tuh. Nah, selanjutnya juga ternyata percakapan coaching ini bisa diterapkan di mana saja Pak ya. Iya, Dalam keadaan duduk sama rekan sejawat, sama teman sepermainan, mungkin kan sama teman bahkan dalam keadaan kumpul arisan mungkin bisa Pak ya percakapan coaching ini Pak ya, tinggal bahasanya saja yang mungkin dikemas secara berbeda mungkin Pak ya? Sebetulnya good dan suci di sini itu sebetulnya kita sudah melakukan sehari-hari Bu. Hanya kita itu tidak tahu, oh itu namanya good sama suci. Iya. Sebetulnya sudah saling komunikasi tadi. Mungkin saya dengan anak, mungkin saya dengan orang rumah, mungkin saya dengan tangga, mungkin pas waktu seperti itu tadi arisan, mungkin pas waktu kami juga pas ada kegiatan atau rutinitas yakinan, di situ kan kami mengucapkan intinya mengucapkan suatu kesalahan yang ada. Iya, walaupun tidak terpadu. Alur itu ya Pak ya, alur tirta itu ya. Jadi walaupun tidak lengkap alur tirtanya, tapi ada 1 atau 2 itu yang sudah mengandung unsur itu Pak ya? Iya. Nah, mungkin. Masuk di Iya, betul. guru penggerak, kita bersyukur di sini dapat suatu pencerahan untuk melakukan itu seperti ini. Ini loh yang harus kita lakukan dari urutan tirta tadi tujuannya. Ada tahap-tahapannya. Dan saya ini minim sekali kalau masalah pengalaman Bapak Catur. Jadi kadang ya setiap yang belajar tuh ya memang merasa memang masih kosong kayak gitu kan. Jadi memang setiap aktivitas pembelajaran di guru penggerak ini ya memang harus benar-benar saya konsentrasi, kehadiran penuh seperti itu. Konsentrasi penuh karena memang kalau nggak seperti itu ya nanti saya ketinggalan kayak gitu, nggak bisa menyamai frekuensi sama teman-teman kayak gitu. Minimal adalah bekalnya dulu kayak gitu. Memang ada dasarnya untuk masalah kreativitas, pengembangan dan lain-lain tergantung kemampuan kan kayak gitu. Jadi memang setiap alur pembelajaran di guru penggerak ini ya memang berusaha untuk mengikuti seperti itu karena memang merasa pengalamannya itu sangat kurang seperti itu Bapak Catur. Kalau itu saya yakin karena masih dalam hal wawasan masih
segar lah ibaratnya. Beda dengan kondisi saya yang saya sampaikan kemarin kan Bu. Yakin kalau Ibu masih masih bisa untuk mengembangkan lebih lebih kedepannya lebih baik lagi. Itu Pak Yakin, ya. saya yakin. Kalau seperti saya sendiri ya mungkin harus mengakui kondisi karena saya mungkin cara dalam hal penyampaian mungkin saya bisa, tapi dalam hal teknik apalagi sekarang itu praktik media yang kita lakukan seperti ini ya Bu ya. Memang saya bisa satu dua memang bisa. Tapi kalau sudah sampai harus memutar apa ini lagi rasanya itu berat sekali Bu. Tapi tetap saya berusaha bisa mengikuti kegiatan CGD ini karena ternyata di samping diri saya ini teman-teman saya ini ternyata guru-guru hebat termasuk ya ini Itu Pak ya. alhamdulillah kami bisa ketemu dengan ibu-ibu yang hebat di kelompok kami di sini. Jadi saya bisa belajar, saya walaupun saya lebih tua ibaratnya, tetap saya tidak segan-segan belajar dengan yang lebih muda. Karena disinilah fungsinya dalam kehidupan sehari-hari untuk saling melengkapi tadi dari awal tadi saya sampaikan. Ini memang yang tinggal kalau ibu-ibu yang lainnya saya sampai saya bisa nanti. Ya, tapi saya punya sugesti harus bisa. Itu pengalaman saya. Pengalaman ya Pak ya. Tentu pengalaman itu kan pembelajaran paling berharga dan semakin lama usia kan Pak, semakin banyak pengalamannya itu sebenarnya. Ini memang betul yang usianya lebih junior tuh lebih harusnya Harus lebih banyak bisa ini belajar dari yang sudah berpengalaman seperti itu. pokoknya harus semangat, Bu, harus semangat. Yakin kalau ibu masih kedepannya itu masih masih bisa mengembangkan hal-hal yang lebih ya. Kalau seperti saya jangka waktu sudah terbatas, mau masuk ke sana itu sudah terbatas. Tapi tetap saya berusaha dengan adanya kegiatan CGD di sini. Terus setelah itu saya bisa mendapatkan suatu pencerahan. Jadi disinilah saya merasa apa ya, merasa senang. Oh alhamdulillah saya bisa mengikuti kegiatan CGD. Ternyata yang lain-lainnya, mau masuk ya susah tuh. Mau masuk saja susah jadi CGD. Alhamdulillah saya bisa masuk. Ternyata ketemu dengan beberapa ibu-ibu yang hebat, PP-PP yang hebat, fasil-fasil yang hebat, sampai saya belum dalam hati ya Allah alangkah kecilnya saya alangkah Betul. Sama Pak, sama. Ya alhamdulillah tugas kita hari ini ruang kolaborasi mungkin sudah tercukupi Pak ya. amin Coba amin nanti linknya saya kirim ke Pak Catur, nanti biar ya tinggal Pak Catur kirim kirim linknya di LMS mungkin seperti itu Pak. ya terima kasih ya Bu ya. Nah ini saya coba masuk ke Oh, ini Pak ya, ke monggo main room, ya kira-kira, sudah berada di betul sana belum teman-teman? Nanti saya ya cek dulu Kak ya, saya ya cek dulu. terima kasih loh Bu atas Iya Kak. Ya ini saya belum keluar dari ya oh ini bentar, tadi kita masuknya jam tadi masuknya jam Pak Catur tahu nggak Pak? jam setengah dua tadi Bu jam setengah dua kurang lah kayaknya tadi Bu sepertinya Itu Pak ya, dan insya Allah kayaknya nih sudah ini ya, sudah cukup 30 menit sepertinya kayaknya ya Pak. Mhm, udah. Kita ini Pak ya, kita stop Pak ya rekamannya Pak ya. terima kasih ya Bu sekali lagi. Nah, ya sampai berjumpa di main room Pak Catur.